Bihnat, ternyata kendaraan apapun yang pernah ngalamin kecelakaan itu tuh emang gak bisa pulih sempurna. Hmm. Bukan cuma tentang wujud fisiknya atau bahkan mesinnya ya, tapi juga tentang bekas-bekas dari kecelakaannya. Apalagi kalau kecelakaannya ini nih sampai ngerenggut nyawa orang gitu. Hmm. Katanya sampai kapanpun arwah dari korban kecelakaan ini bakal tetap stay di situ. Makanya nih ada orang yang bilang kalau kendaraan kayak gini justru lebih baik dibakar dibanding dipakai lagi sama orang lain. Oh. Nah, apa yang barusan gua kasih tahu itu tuh mirip banget sama kisah salah satu ojek pengkolan. Kita sebut aja namanya Mas Karim. Nah, tapi di sini Mas Karim ini bukan jadi kayak pelaku tabrakannya ya. Mas Karim ini malah jadi semacam target salah sasaran dari kejadian kecelakaan ini. Semuanya bisa kejadian setelah Mas Karim ini beli sepeda motor bekas seseorang yang dibilang tuh beu banget katanya. Sampai bahkan harganya tuh banting banget lah dari harga normal biasanya. Yang bikin si Mas Karim bingung sebenarnya ini nih sebenarnya bagus-bagus aja motornya. Cuman secara body tuh udah full stiker aja lah kayak nutupin bekas merek motornya gitu. Tapi karena dilihat emang bentuknya masih bagus, plus juga budgetnya masuk sama Mas Karim, akhirnya dibelilah nih motor. Tapi dibalik ini semua Bihnat, ternyata ada rahasia yang belum Mas Karim tahu tentang motor ini. Dan ternyata motor ini tuh motor bekas kecelakaan. Dan untungnya cuman butuh beberapa hari doang nih Mas Karim tahu yang sebenarnya. Awal-awal Mas Karim pakai motor ini tuh buat ngegojek sebenarnya. Dan ini aman-aman aja, nggak ada masalah. Tapi beberapa hari setelah dipakai sama Mas Karim ngojek, Mas Karim tuh ngerasa kayak ada yang aneh nih dari motor ini. Nah, anehnya kenapa? Kata Mas Karim, stang motornya tuh tiba-tiba kayak suka berat buat belok gitu. Plus remnya katanya tuh suka blong. Nah, kejadian-kejadian kayak gini itu tuh ternyata cuman ada di beberapa tempat tertentu doang, Bihnat. Tempat-tempat yang persis di depannya tuh kalau ada banyak orang nyebrang atau bahkan ada kerumunan orang di pinggir jalan. Padahal pas coba dicek ke bengkel, katanya sih kata montirnya tuh nggak ada rusak sama sekali. Yaudahlah Mas Karim coba mikir positif aja. Yang penting ke depannya Mas Karim tuh mikirnya dia akan coba lebih hati-hati lagi nyetir yang gak ngebut-ngebut. Nah padahal setelah di hari itu Mas Karim tuh beneran bawa motornya tuh sehati-hati itu Bihnat. Tapi kok tetap aja gitu ada gangguannya. Tapi gangguannya sekarang bukan orang, tapi gangguan itu sosok, beneran sosok setan. Oke. Jadi di satu malam Mas Karim ini tuh udah narik ojek seharian, makanya mau pulang buat istirahat. Nah tapi pas dia ngelewatin salah satu jalanan ya, ini tengah malam ya, tiba-tiba ada cewek berdiri di pinggir jalan kayak ngelambain tangan ke arah Mas Karim. Cewek ini tuh rambutnya panjang berantakan, kayak ada beberapa bagian tuh yang kayak kepotong nggak rapi gitu. Terus pakainya tuh rada sobek-sobek. Disamperlah sama Mas Karim. Nah cewek ini langsung bilang, "Mas ojek kan Mas, tolong anterin saya pulang ya." Nah sebenarnya di situ tuh Mas Karim kaget karena dia tuh kan tukang ojek pengkolan ya. Dia tuh nggak pakai atribut-atribut kayak ojek online gitu loh. Tapi kenapa si cewek ini tahu kalau si Mas Karim tuh tukang ojek gitu kan? Iya. Tapi karena si cewek ini bilang dia bakal bayar lumayan mahal, plus juga walaupun ini jauh ya emang jaraknya dari arah pulang Mas Karim, tapi diambilan nih sama Mas Karim karena lumayan rezeki gitu, masa ditolak tengah malam kan. Iya. Udah tuh dia jalan, dianterin nih si cewek ini. Di sepanjang perjalanan, Mas Karim ini udah coba ngajak ngobrol si cewek ini, hitung-hitung biar nggak ngantuk gitu. Tapi nggak dijawab sama sekali nih sama si cewek ini. Sampai akhirnya tiba-tiba di jalanan kosong itu tuh cewek ini nepuk pundaknya Mas Karim, nyuruh berhenti gitu lebih Nat. Dan pas mau coba pelan-pelan berhentiin motornya, si cewek ini langsung lompat dari motor. Nah Mas Karim bingung lah. Mas Karim langsung berhentiin motornya dan bilang, "Loh Mbak, katanya mau diantar pulang, kok tiba-tiba malah turun di sini Mbak?" Gitu. Cewek ini jawab, "Iya Mas, di sini tempat pulang terakhir saya." Nah Mas Karim jawab lagi di situ dengan bercanda, "Mbak kok lucu Mbak, hati-hati Mbak, ini sepi loh jalanannya, nanti ketemu setan." Tahu nggak cewek ini jawab apa Bihnat? Apa? Cewek ini malah jawab, "Maksudnya ketemu saya Mas." Anjir. Ketemu setan berarti kan dia setan gitu loh, Iya. ya kan? Wah Mas Karim bengong di situ. Dia sadar kalau ini tuh yang dia anter itu bukan orang melainkan setan ya. Cewek ini yang tadi berdiri lurus, tiba-tiba Mas Karim bisa ngeliat pakai mata kepala dia. Cewek ini tiba-tiba kayak mulai nekuk-nekukin badannya, kayak matain satu persatu tulang di dalam badannya gitu. Sampai akhirnya bentuknya udah nggak jelas, dan cewek ini tiduran gitu aja di jalanan kosong itu. Di situ akhirnya Mas Karim tuh coba buat ngebutin motornya karena kan jalanan juga sepi gitu kan. Tapi katanya makin coba dikebut motornya makin berat Nat. Kayak kecepatannya tuh kayak nggak nambah, kayak bantet gitu. Nah pas Mas Karim ngeberanin diri buat ngeliat spion, ternyata Nat, ada sosok cewek ini yang tadi dianterin sama Mas Karim. Itu tuh lagi megang grip belakang motor Mas Karim sambil terus keseret beberapa meter.
Oh. Nah keseretnya bukan berdiri tapi tiduran. Dan di situ Mas Karim tuh bisa ngeliat jelas banget kalau pelan-pelan rambut si cewek ini tuh makin masuk ke dalam putaran roda motor Mas Karim. Pelan-pelan kayak kegiling gitu, sambil cewek ini teriak-teriak, sampai akhirnya sekepala-kepala sampai sebadan-badannya cewek ini masuk ke dalam putaran roda dan hilang gitu aja. Anjing. Gila. Sadis banget kan, gue ngebayangin jadi Mas Karim juga seserem itu gitu. Nah jujur sebenarnya Mas Karim tuh nggak tahu harus gimana setelah kejadian itu, karena ya ini pengalaman horor dia pertama kali setelah bertahun-tahun dia ngojek. Besokannya akhirnya dia coba cerita tuh ke teman-teman tukang ojek kayak gitu, gengan ojeknya dia. Kata teman-temannya, motor itu tuh kayaknya harus dicuci atau dimandiin dulu sebelum dipakai, biar hal-hal sial sebelumnya tuh bisa hilang atau nggak nempel, karena ini kan motor bekas kan. Mas Karim nurut-nurut aja tuh. Akhirnya di hari itu dia langsung tuh nyuci motornya sendiri. Dan inget kan tadi gue bilang motornya itu tuh kayak banyak banget ditutupin kayak stiker-stiker gitu Bi. Nah pas Mas Karim itu coba ngegosok-gosok, ternyata ada beberapa bagian stiker tuh lepas. Dan pas dilihat sama Mas Karim, dia baru sadar kalau ternyata dia tuh ditipu Bi, sama penjualnya. Soal di bagian stiker-stiker yang kebuka itu kelihatan tuh bodi motornya tuh beneran udah penyok, lecet-lecet, kayak bekas jatuh ke aspal gitu lah. Karena Mas Karim gregetan, akhirnya dibuka tuh semua stikernya, dikelet-keletin semua stikernya. Dan bener aja Bi, nggak cuman satu, tapi hampir seluruh bodi motor itu beneran penyok, lecet, dan kayak ada bekas warna merah gitu, nggak tahu apa, yang pasti bukan cat, tapi ada bercak merah gitu lah. Dan ternyata selama ini yang jelek-jelek itu tuh ditempelin stiker sama si penjual lamanya. Mas Karim tuh di situ sebel Bi, karena dia coba nelpon si penjual motor itu tapi nggak dapat jawaban sama sekali. Udah tuh Mas Karim langsung masukin motornya ke dalam kamar kos, persis di sebelah kasurnya dia. Nah baru juga diparkir, tiba-tiba ada yang netes tuh dari motornya si Mas Karim ini ke lantai. Awalnya Mas Karim mikir kayak oh itu olinya bocor kali, tapi lama-lama kok warnanya tuh jadi kayak kemerah-merahan. Pas Mas Karim colek dan cium, baunya itu tuh bau amis, anjir, mirip darah busuk gitu Bi. Mas Karim langsung tuh buru-buru ngelap jarinya. Dan Mas Karim makin curiga sama motor ini. Dan dia mikir kayak oh pasti ada sesuatu nih, ada rahasia di dalam motor ini gitu. Kecurigaan Mas Karim ini tambah kuat rasanya, apalagi ditambah katanya tuh pas dia bangun tidur kebesokan paginya ya. Ini masih gelap nih, masih subuh gitu. Dia ngeliat ada kayak cewek duduk miring gitu di atas motornya dia yang lagi parkir di sebelah kasurnya ini persis ya. Kayak lu bayangin aja, kamar kosan cuma sepetak nih, kasur, sebelah kasur tuh ada motor. Dan Mas Karim tuh bisa ngeliat kayak ada sosok gede cewek lagi duduk nyamping gitu di motornya. Ya serem kan kayak gitu, melek mata tiba-tiba ngeliat setan kan. Nah karena Mas Karim udah gak nyaman nih sama semua ini, sore itu juga akhirnya dia kayak nyamperin si penjual motornya sambil bawa motornya. Dia coba inget-inget tuh kayak alamatnya di mana ya si penjual ini. Karena kalau nggak salah pas COD ini kan mereka ketemuan COD gitu kan. Si orang ini, penjual ini sempat bilang nama lengkapnya dia dan nyebutin daerah tempat tinggal itu di mana. Udah tuh di hari itu si Mas Karim tuh OTW keliling sana sampai akhirnya berjam-jam dia keliling. Pas malam-malam akhirnya Mas Karim ketemu nih alamat yang dicari-cari. Nah pantesan susah nemunya, plus banyak warga sekitar yang gak kenal sama orang ini, karena ternyata orang yang ngejual ini tuh bukan warga lokal. Dia tuh cuman kebetulan ngekos di salah satu kos-kosan di daerah ini. Sampai di halaman depan kosan ini, Mas Karim tuh coba manggil-manggil orang ini, tapi gak ada jawaban sama sekali Bi. Bahkan gak ada orang yang keluar dari kamarnya. Nah Mas Karim ini coba ngedeket ke beberapa pintu kamar kosan ini. Pas dicek-cekin sama Mas Karim, beberapa kamar kosan itu emang udah kosong. Sampai akhirnya di ujung kamar kosan itu, di ujung lorong kosan itu, ada satu kamar. Mas Karim denger ada kayak suara tangisan sesugukan cowok gitu, kayak dari dalam kamar yang gelap itu. Mas Karim ketok-ketok kamar itu, gak ada yang nyaut, sampai didobrak lah sama Mas Karim. Pas pintu kamarnya kebuka, bener aja Bi, Mas Karim udah ngeliat ada si penjual motornya lagi duduk nekuk gitu di sudut ruangan, ditutupin selimut sambil nangis. Nah tatapannya tuh kelihatan kayak takut banget, kayak orang depresi gitu loh. Dan katanya ya, makin Mas Karim masuk ke kamar kosannya, cowok ini tuh makin nangis, teriak-teriak kenceng banget, dan dia minta ampun karena Mas Karim. Kayak ngeliat setan gitu. Pas si Mas Karim makin masuk ke kamar kosan ini, Mas Karim tuh ngeh Bi, soalnya bersamaan sama Mas Karim masuk ke kamar kosannya, Mas Karim juga sadar dia tuh kan lagi berdiri di depan pintu ya. Tiba-tiba di samping Mas Karim, kayak di sebelah pundaknya Mas Karim gitu tuh, udah ada kayak kaki melayang gitu. Mas Karim coba nengok tuh ke arah samping dia, tapi cuma sampai perut si sosok ini ya. Katanya sih secara postur, sosoknya itu tuh mirip banget sama arwah cewek yang selama ini ngegantayangin Mas Karim.
Mas Karim nggak berani tuh nengok pandangannya ke atas, takut mukanya beneran hancur gitu, takut lah pokoknya kan. Hmm. Yang pasti terakhir kali Mas Karim itu cuma dengar arwah cewek ini tuh bilang kayak gini, "Makasih ya udah nganterin ke alamat yang saya cari, Mas." Anjir. Terus udah tiba-tiba sosok cewek itu terbang ngedeket ke arah penjual motor tadi. Di situ Mas Karim tuh takut kan, dia udah bener-bener takut banget sama kejadian itu, dan dia tuh cabut tuh dari kamar kosan si penjual motor ini. Hmm. Sampai sekarang ya Mas Karim tahu, setelah kejadian itu si penjual ini tuh akhirnya nyerahin diri ke pihak polisi dan ngaku ternyata kalau ternyata si penjual motor ini emang yang nabrak si cewek ini. Oh, shit. Dan untungnya duitnya Mas Karim beneran balik sih. Anjir. Anjing, perkara mau beli motor aja sampai segitunya. Fuck, Iya. repotin banget sih menurut gua. Iya anjir, tapi untungnya ya si arwahnya udah tenang ya berarti sekarang. Iya, Karena udah dianterin. Iya, bener-bener.